Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Idrus Nasir Djajadiningrat. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat adalah seorang diplomat, pejuang kemerdekaan, dan tokoh veteran Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1920 dan wafat pada tanggal 24 Agustus tahun 1980. Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat merupakan anggota keluarga bangsawan Banten dari Trah Djajadiningrat, yang terkenal karena peran-peran pentingnya dalam sejarah perjuangan dan pemerintahan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat merupakan tokoh penting yang berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat melanjutkan pengabdiannya melalui jalur diplomasi dan politik nasional. Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat pernah menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mewakili fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari unsur golongan karya. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa pemerintahan Orde Baru, sebagai bagian dari kebijakan politik representatif yang melibatkan militer dalam pemerintahan sipil. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat berlangsung di berbagai tempat, mulai dari medan perjuangan kemerdekaan di tanah air pada masa penjajahan, hingga kancah diplomasi internasional dan kegiatan politik kenegaraan di ibu kota Jakarta. Dalam konteks keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, aktivitas politik Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat berpusat di lingkungan Parlemen Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1920. Pada tahun 1945, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, saat bangsa ini melawan penjajahan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Pada era Orde Baru, terutama sejak tahun 1966 hingga menjelang wafatnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1980. Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat terlibat aktif dalam bidang legislatif sebagai wakil golongan karya dari fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat dalam perjuangan kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia didorong oleh komitmen kebangsaan, serta latar belakang keluarganya yang sangat kuat dalam tradisi pengabdian terhadap negara. Sebagai anggota keluarga Djajadiningrat, yang telah lama menjadi bagian dari sejarah politik dan budaya di Banten dan Indonesia pada umumnya, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai kepemimpinan, patriotisme, dan tanggung jawab sosial. Kecakapannya di bidang diplomasi dan militer menjadi modal penting dalam kiprahnya sebagai anggota legislatif dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat memulai perjuangannya dengan bergabung dalam Barisan Pejuang Kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan, peran Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat berkembang ke jalur diplomasi dan pemerintahan. Ketika Orde Baru mengambil alih kekuasaan dan menetapkan dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai anggota legislatif dari golongan karya, mewakili kepentingan pertahanan dan stabilitas negara. Melalui posisi tersebut, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat berkontribusi dalam proses legislasi nasional dan mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Peran Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat dikenang sebagai bentuk dedikasi dalam membangun Republik Indonesia baik melalui perjuangan fisik maupun peran kelembagaan. Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1920 sebagai bagian dari keluarga bangsawan Banten, yang telah lama dikenal memiliki peran penting dalam sejarah kolonial maupun perjuangan nasional Indonesia. Latar belakang keluarga Djajadiningrat mencerminkan perpaduan antara tradisi aristokrasi lokal dengan akses terhadap pendidikan barat pada masa kolonial, sehingga membentuk sosok Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat sebagai pribadi yang memiliki kapasitas intelektual tinggi, wawasan kebangsaan yang luas, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika geopolitik pada masa penjajahan. Pada tahun 1945, ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat bergabung dalam barisan pejuang kemerdekaan, yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan beliau dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman militer Belanda dan sekutunya. Kontribusi Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat tidak hanya dalam bentuk fisik di medan pertempuran, tetapi juga melalui penguatan diplomasi kemerdekaan di tingkat regional maupun nasional. Dengan latar pendidikan dan kedekatannya pada berbagai lingkaran elit politik, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat turut membentuk wajah awal birokrasi dan institusi negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Dalam bidang diplomasi, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat merupakan representasi tokoh transisi, yang menjembatani generasi pejuang kemerdekaan dengan generasi pembangun pasca kolonial. Keterlibatan beliau dalam berbagai misi diplomatik menunjukkan kemampuan beliau dalam merespons perubahan tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua, termasuk munculnya kutub-kutub ideologis antara blok Barat dan Timur, serta dinamika baru dalam politik internasional yang memengaruhi posisi Indonesia sebagai negara non-blok. Dalam konteks tersebut, peran diplomatik Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam membangun hubungan luar negeri Indonesia yang independen dan berdaulat. Pada masa Orde Baru, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat dipercaya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari unsur golongan karya melalui jalur fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penunjukan ini merupakan bagian dari kebijakan politik Orde Baru, yang menempatkan militer sebagai kekuatan sosial politik dalam struktur pemerintahan. Dalam kapasitas tersebut, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas nasional melalui jalur legislatif, di mana kehadirannya mencerminkan representasi kalangan pejuang kemerdekaan yang mendukung pembangunan dengan pendekatan keamanan dan ketertiban. Dari sudut pandang ketatanegaraan, kehadiran Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat dalam lembaga legislatif memperkuat prinsip kemitraan antara militer dan sipil dalam pembangunan nasional. Peran Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat dalam proses legislasi menunjukkan komitmen terhadap penguatan institusi hukum dan politik yang selaras dengan visi pembangunan jangka panjang pada masa Orde Baru. Selain itu, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki integritas dalam menyuarakan kepentingan nasional, tanpa terjebak pada kepentingan sektoral atau kekuasaan pribadi. Dari perspektif sejarah militer, Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat mencerminkan figur yang memiliki keseimbangan antara militansi perjuangan dan kemampuan administratif. Sosok beliau bukan hanya simbol patriotisme, tetapi juga pelaku strategis dalam membangun struktur negara modern yang berbasis pada hukum, diplomasi, dan representasi politik. Kontribusinya sebagai anggota fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di parlemen menjadi bagian dari penguatan fungsi militer dalam peran sosial politik, sebagaimana dirumuskan dalam konsep duifungsi yang dijalankan selama masa Orde Baru. Dalam tinjauan sosiologis,
Keberadaan Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat memperlihatkan dinamika mobilitas sosial dari kalangan bangsawan tradisional ke dalam struktur politik modern. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan adaptasi individu terhadap perubahan zaman, tetapi juga memberi warna dalam proses pembentukan identitas nasional yang inklusif. Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat menjadi teladan bagaimana nilai-nilai tradisional dan pendidikan kolonial dapat dikonsolidasikan untuk kepentingan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Dalam konteks memori kolektif bangsa, nama Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat belum banyak dikenal secara luas di kalangan generasi muda. Meskipun kontribusinya nyata dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan politik Indonesia. Oleh karena itu, pelestarian jejak sejarah Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat penting dilakukan melalui dokumentasi, pendidikan sejarah, serta pengakuan formal atas jasa-jasanya agar menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat wafat pada tanggal 24 Agustus tahun 1980. Meninggalkan warisan perjuangan dan dedikasi sebagai patriot, diplomat, dan negarawan yang telah berkontribusi dalam fondasi Republik. Warisan tersebut menjadi bagian integral dari narasi besar sejarah Indonesia, yang merekam bagaimana individu dari berbagai latar belakang dapat bersatu dalam satu cita-cita kemerdekaan dan pembangunan nasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.